Temuan pabrik barang ilegal di Pantai Indah Kapuk dan negara rugi 59,2 triliun selama 2 tahun. Bayangin aja, selama 2 tahun terakhir total potensi impor ilegal ini mencapai 59,2 triliun. Gak cuma itu, ada temuan gudang ilegal yang dioperasikan oleh warga negara asing. Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60.000 roll atau dengan nilai sekitar 60 miliar. Pusat grosir pakaian jadi. Dan kalau kita lihat di sana hurufnya bukan bahasa Indonesia, ada bahasa kanjinya. Dan situ ada WhatsApp-nya, tulisannya +86. Kalau +86 itu bukan nomor Indonesia, itu nomor China. Dan di sebelahnya ada WeChat, Pak. Jadi cukup komplit, mereka menyerang langsung ke market Indonesia. Dan masih berlabel bahasa Tiongkok dan harganya cukup murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cerita untuk kembali lagi di playlist Beruntung alias Berita Untung, yang seperti biasanya selama beberapa menit kita akan membahas dan mengupas satu topik berita yang bikin gregetan. Hari ini kita akan bahas tentang impor tekstil ilegal yang bikin pusing. Dan bukan cuma buat pemerintah, tapi juga buat kita semua sebagai rakyat Indonesia. Bayangin aja, selama 2 tahun terakhir total potensi impor ilegal ini mencapai 59,2 triliun. Gak cuma itu, ada temuan gudang ilegal yang dioperasikan oleh warga negara asing. Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60.000 roll atau dengan nilai sekitar 60 miliar. Pemirsa, ketika para regulator masih berkutat dengan penyusunan regulasi untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, impor produk tekstil ilegal terus membanjiri Indonesia. Langkah nyata jelas mendesak untuk dilakukan selagi industri tekstil berturut-turut menyatakan pilot, gulung tikar, dan PHK. Guys, tarik nafas dalam-dalam. Kita mulai dari video yang ini. Pilotnya raksasa tekstil Asia Tenggara, Sritex, menjadi alarm kencang akan buruknya kondisi sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Bukan hanya masalah nasib para pekerja yang kini terancam, tetapi secara lebih luas, pilotnya Sritex semakin membuka mata akan ambruknya kinerja industri tekstil Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastraatmaja, menyebut perlambatan kinerja industri tekstil dan produk tekstil berawal dari melambatnya ekonomi global pasca pandemi COVID-19, didorong adanya inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini pun memicu penurunan daya beli di berbagai negara, termasuk negara-negara mitra dagang Indonesia, khususnya untuk produk tekstil dan turunannya. Di saat yang bersamaan, komoditas tekstil di Tiongkok terus meningkat dan turut membanjiri Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah adanya perbedaan data mencolok besaran impor tekstil dari Tiongkok berdasarkan data Bea Cukai Tiongkok dengan data impor yang tercatat di Indonesia. Dengan selisih data yang terus membesar dari tahun 2021 sebesar 1,5 miliar dolar Amerika hingga 2023 sebesar 4 miliar dolar Amerika. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan akan masuknya impor tekstil ilegal karena harga jualnya pun sangat murah, bahkan di bawah harga bahan baku. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM menyebut ada 50 impor tekstil dan produk tekstil atau TPT asal China yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, yaitu Temi Setia Permana. Angka pada data ekspor barang dari Cina ke kita dengan nilai angka impor kita itu nggak seimbang. Artinya, kita menduga ini ada indikasi produk yang masuk secara ilegal, tidak tercatat. Ya, katanya dalam diskusi media di kantor Kemenkop UKM pada hari Selasa dikutip Kamis
tanggal 8 Agustus 2024. Dan berdasarkan data dari internal Kemenkop UKM dan juga Asosiasi Perstekstilan Indonesia atau API, pada tahun 2021 nilai ekspor Cina ke Indonesia tercatat sebesar 58,1 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari Cina sebesar 28,4 triliun. Artinya, ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar 29,7 triliun. Kemudian pada tahun 2022 nilai ekspor Cina ke Indonesia tercatat sebesar 61,3 triliun. Nah, sedangkan nilai ekspor Indonesia dari Cina sebesar 31,8 triliun. Maka apabila ditotal, maka potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar 59,2 triliun. Masya Allah, gede banget ya. Beliau mengutip lagi bahwa produk impor yang tidak tercatat ini membuat produk UMKM dalam negeri sulit untuk bersaing. Pasalnya, barang-barang tersebut masuk secara ilegal dan tanpa dikenakan bea masuk, sehingga produk tersebut bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Ia pun lantas mensimulasikan dampak yang akan timbul bila kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Mulai dari hilangnya potensi serapan 67.000 tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan sekitar 2 triliun per tahun, sampai dengan potensi kehilangan produk domestik bruto atau PDB multisektor sebesar 11,83 triliun. Kemudian, kerugian negara pada sektor pajak sekitar 6,2 triliun, terdiri dari pajak 1,4 triliun dan bea cukai sebesar 4,8 triliun rupiah. Dan sebelumnya, di hadapan Komisi 7 DPR RI, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartiwa Sastra-Atmaja, mengungkapkan bahwa adanya selisih data impor yang signifikan untuk pakaian jadi HS61 dan HS62 dan produk lainnya itu HS63. Pada tahun 2019, anggota kita happy karena terjadi surplus sedikit. 2020 juga sama. Kita enjoy baik dari hulu sampai ke hilir. Tapi semenjak tahun 2022, semenjak China mencabut zero COVID polisinya, itu akhir 2022. Di mana berdasarkan datanya, Indonesia mengimpor ke Cina pada kuartal 1 2024 untuk kode HS61 sekitar 118,87 juta US dollar. Untuk kode HS62 senilai 87,75 juta US dollar dan kode HS63 senilai 116,36 juta US dollar. Nah, sementara berdasarkan data laporan Cina ekspor ke Indonesia, kode HS61 senilai 269,57 juta US dollar dan kode HS62 sebesar 247,68 juta US dollar serta kode HS63 366,23 juta US dollar. Gede-gede banget ya. Data tersebut lanjut dia menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat, sehingga menyebabkan selisih pencatatan data yang cukup besar. Di mana untuk selisihnya, ungkap Jenny, kode HS61 selisihnya sebesar 150,70 juta US dollar. Kode HS62 selisihnya sebesar 159,93 juta US dollar. Selisih impor untuk HS63 sebesar 249,87 juta US dollar. Selisih pencatatan yang kita tidak tahu kenapa selisihnya cukup lebar. Kalau kita lihat dari deklarasi harganya itu hanya sepertiga, kata Jemi dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 7 DPR RI hari Rabu 10 Juli 2024. Karena menurutnya ketimpangan yang terjadi antara data impor Indonesia dengan data laporan ekspor China menunjukkan tanda bahaya, di mana ketahanan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional menjadi tidak terjaga dan Indonesia mengalami kerugian yang serius. Pusat grosir pakaian jadi. Dan kalau kita lihat di sana hurufnya bukan bahasa Indonesia, ada bahasa kanjinya. Dan di situ ada WhatsApp-nya, tulisannya +86. Kalau +86 itu bukan nomor Indonesia, itu nomor China. Dan di sebelahnya ada WeChat, Pak. Jadi cukup komplit, mereka menyerang langsung ke market Indonesia. Dan masih berlabel bahasa Tiongkok dan harganya
cukup murah. Terungkap barang impor ilegal banyak dijual warga negara asing atau WNA di Indonesia. Barang impor yang diduga masuk secara ilegal mayoritas dibawa oleh warga negara asing atau WNA ke Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan barang impor ilegal senilai sekitar 40 miliar rupiah di kawasan pergudangan di daerah Kapuk Kamal, Jakarta Utara. Ini merupakan hasil ekspos pertama yang dilakukan Satuan Tugas Impor Ilegal. Zulkifli Hasan menuturkan kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal telah membuahkan hasil. Terlihat dalam gudang barang ilegal yang diimpor berupa ponsel, tablet, pakaian, tas hingga barang elektronik seperti rice cooker, blender, dan bor listrik. Terdapat 2 gudang berupa warehouse yang menyimpan barang-barang impor tanpa dokumen. Dan dikutip pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kita juga menemukan 2 gudang besar warehouse yang barang-barangnya masuk tanpa dilengkapi dokumen di Pantai Indah Kapuk atau PIK. Zulhas juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual secara daring atau menggunakan aplikasi berbasis e-commerce. Dia menegaskan, baik pedagang maupun distributornya merupakan WNA. Dan gak lupa Zulhas juga mengatakan hal yang penting untuk para pengusaha di Indonesia bahwa yang memesan barang tersebut berasal dari PIK dan barangnya dari negara tertentu. Dan yang menjual itu orang asing. Oleh karena itu, Zulhas menghimbau kepada para pedagang domestik maupun konsumen dalam negeri untuk berhati-hati memilih barang impor karena dikhawatirkan masuk secara ilegal. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman Cerita Untung, ini bukan cuma soal harga murah. Ini soal keberlangsungan UMKM, tenaga kerja lokal, dan masa depan perekonomian Indonesia. Kita semua punya peran penting, termasuk lebih selektif dalam membeli barang. Dukung produk lokal dengan menentukan pilihan ketika belanja. Mengikuti pelatihan bermanfaat untuk UMKM, lalu awasi aktivitas perdagangan ilegal, dan dorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Ingat guys, Indonesia yang untung adalah Indonesia yang kuat menuju Indonesia emas. Sampai jumpa tentunya juga di episode berikutnya. Silakan lanjut pembahasan di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian semuanya? Tetap semangat, tetap cerdas, dan semoga Anda semua menyaksikan acara ini beruntung secara edukasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meneropong juga begitu ya untuk tahun 2025 nanti. Apakah Anda juga melihat akan sama saja kondisinya atau justru dengan kenaikan PPN ke 12%, ditambah optimisme pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga tingkat inflasi, ini sebetulnya menjadi sah-sah saja dan juga memang nantinya akan baik menurut para pelaku usaha atau justru sebaliknya Pak Hendy? Sebenarnya kalau melihat dari kacamata pelaku usaha ya, sebagai pebisnis tentu kita harus optimis, terutama meneropong 2025. Ditambah lagi dengan salah satu kebijakan dan goals yang sudah disetting oleh pemerintah untuk menaikkan sampai ke 8% ekonomi kita. Tentu ini harapan yang sangat bagus, dan jika itu bisa terjadi dan harapan kami demikian, itu bisa berdampak pada kenaikan daya beli dari masyarakat.